Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bagian kedua ya dari materi ini, materi tentang imperialisme dan juga kolonialisme. Nah, tadi kita udah menyaksikan pelaut-pelaut dari negara-negara Eropa yang sangat penting ya dalam sejarah pelayaran laut Eropa, terutama untuk menemukan daerah lain atau benua lain di luar Eropa. Tadi ya kita sudah melihat lukisan-lukisan dari pelaut Portugis yaitu Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque ya. Kemudian pelaut Spanyol Ferdinand Magalhães, Sebastian de Elcano ya dari Spanyol yang sangat penting pelayaran lautnya, dan pelaut Belanda ya Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Nah, ya terutama yang ada hubungannya dengan Indonesia, hubungannya dengan Asia ya. Beberapa pelaut-pelaut ini, lukisan dan juga namanya pelaut-pelaut yang memiliki pengaruhnya terhadap pelayaran laut Eropa terhadap Asia. Nah, kita akan lihat penjelajahan laut orang Eropa secara garis besarnya ya. Nah ini penjelajahan samudra. Kita akan mulai. Coba disimak baik-baik ya. Ini peta buta, peta dunia. Nah, nanti saya akan memperlihatkan jalur penjelajahan laut orang-orang Eropa. Ya, dengan ilustrasinya. Misalkan kita melihat ini ada kapal laut. Nah, ini ya kapal lautnya. Kapal laut ini kira-kira akan kemana atau dari pelayaran lautnya siapa dan dari negara mana pelaut ini. Kita coba lihat ya. Nah ini. Dia berangkat dari Portugis dan kemudian tiba di selatan benua Afrika. Ya. Tiba di selatan benua Afrika. Jadi dari Portugis dia kemudian melakukan penjelajahan laut, menjelajahi pantai barat Afrika. Kemudian tiba di ujung selatan benua Afrika. Ini adalah penjelajahan lautnya Bartolomeus Dias ya. Sekali lagi, ini adalah penjelajahan laut dari Bartolomeus Dias. Dia melakukan penjelajahan laut dari Portugis, kemudian menjelajahi pantai barat benua Afrika, dan kemudian tiba di bagian selatan benua Afrika pada tahun 1496. Dia kemudian menyebutnya sebagai Tanjung Harapan ya, karena dia masih memiliki harapan bahwa akan menemukan yang namanya India sebagai pusat rempah-rempah ya di Asia itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menemukan India. Tapi sayangnya gak sampai menemukan India, dia hanya bisa sampai penjelajahan lautnya itu di Tanjung Harapan ya, di kawasan Afrika Selatan yang sekarang menjadi bagian dari negara Afrika Selatan. Nah, ini ya perjalanannya, perjalanan lautnya Bartolomeus Dias dari Portugis menjelajahi pantai barat Afrika dan kemudian tiba di bagian selatan benua Afrika.
berikutnya. Ini kita lewat dulu ya. Ini kita lewat dulu karena di luar konteks ya, karena ini mah ke benua Amerika. Sekarang mah kita sedang membahas penjelajahan laut orang Eropa ke Asia. Nah, berikutnya masih dari pelaut Portugis ya. Bagaimana kita melihat penjelajahan lautnya. Nah, ini. Nah, ini adalah penjelajahan laut dari Vasco da Gama. Dia pelaut yang melakukan perjalanan dari Portugis, kemudian mengikuti jalurnya Bartolomeus Dias, menjelajahi pantai barat benua Afrika ke Tanjung Harapan, lalu kemudian terus melaju dari selatan ini, terus melaju ke utara, dan kemudian akhirnya pada tahun 1498 tiba di kota Kalkuta di India. Ya, ini pelayaran Vasco da Gama. Dan dia berarti berhasil ya. Dia sudah berhasil untuk misinya. Misinya adalah menemukan India, menemukan pusat rempah-rempah, dan dia berhasil. Jadi diperintahkan oleh kerajaan Portugis untuk menemukan India, dan dia berhasil ya menemukan India sebagai pusat rempah-rempah. Nah, itu ya yang kedua. Yang ketiga, penjelajahan laut Vasco da Gama dilanjutkan oleh penerusnya, pelaut Portugis juga. Namanya Alfonso de Albuquerque. Tadi kita lihat ya foto lukisan profil wajahnya. Nah, tahun 1511 bangsa Portugis sudah bisa mendarat di Malaka atau sekarang daerah Malaysia ya pada tahun 1511, dan dia berhasil menaklukkan Malaka. Ya, berhasil menguasai atau menaklukkan Malaka. Nanti kalian harus wajib menonton video yang saya share ya tentang Alfonso de Albuquerque ini dalam menaklukkan Malaka. Nah, itu ya. Jadi ini 3 pelaut Portugis, Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan juga Alfonso de Albuquerque. Bagaimana penjelajahan laut mereka dengan teknologi mereka, mereka akhirnya menemukan Asia, dan misinya ada yang berhasil ya. Misinya berhasil menemukan India sebagai pusat rempah-rempah, dan menemukan juga pusat rempah-rempah yang lain yaitu Malaka ya pada tahun 1511 oleh pelaut Portugis bernama Alfonso de Albuquerque. Itu ya. Lalu dia pun melanjutkan perjalanannya ya, Alfonso de Albuquerque ini tahun 1512 ke Maluku. Nah, jadi 1 tahun setelah menaklukkan Malaka, Alfonso de Albuquerque ini kemudian bisa menguasai Maluku. Begitu juga Maluku ya, salah satu daerah pusat rempah-rempah di Asia pada masa itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus dilihat video ini ya berkali-kali supaya kalian bisa memahami, juga bisa mengeksplor di artikel atau buku paket yang lain ya, sumber informasi yang lain untuk memperkaya materi ini. Nah, kita lanjut. Ini dari penjelajahan lautnya orang Spanyol ya. Penjelajahan laut orang Spanyol. Nah, ini. Ini adalah penjelajahan laut dari Ferdinand Magalhães. Pada tahun 1520 dia berhasil mendarat di Filipina. Apa bedanya penjelajahan laut Spanyol dan Portugis? Kalau Portugis penjelajahan lautnya ke timur ya. Sedangkan kalau Spanyol penjelajahan lautnya ke barat. Dan Ferdinand Magalhães ini melewati Samudra Atlantik, melewati Samudra Pasifik,
Kemudian tiba di Filipina pada tahun 1520. Sayangnya dia kemudian meninggal di Filipina dan kemudian penjelajahan lautnya dilanjutkan oleh Juan Sebastian de Elcano. Yang tadi kita lihat profilnya ya, Juan Sebastian de Elcano ini melanjutkan penjelajahan lautnya Ferdinand Magalhaens. Jadi Ferdinand Magalhaens dari Spanyol melewati Samudra Atlantik, melewati Samudra Pasifik, tiba kemudian di Filipina. Sayangnya di Filipina Ferdinand Magalhaens ini tewas ya, terlibat konflik dengan warga lokal, kemudian tewas, kemudian penjelajahan lautnya dilanjutkan oleh anak buah kapalnya ya, yaitu Juan Sebastian de Elcano yang kemudian melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Ternyata di Maluku sudah ada orang Portugis ya. Orang Portugis beberapa tahun lebih cepat dari orang Maluku ya. Jadi orang Portugis mah udah ada di Maluku dari tahun 1512. Orang Spanyol baru bisa mencapai Maluku pada tahun 1521. Apa yang dicari di Maluku? Apa komoditi alam yang dicari di Maluku? Nah, nanti kita akan bahas berikutnya ya. Dan yang terakhir ini adalah penjelajahan laut dari Belanda ya oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman kemudian berhasil tiba di Banten. Dari Belanda, dia melakukan penjelajahan laut dan tiba di Banten pada tahun 1596. Nanti kalian wajib melihat video yang menjelaskan tentang penjelajahan laut Cornelis de Houtman ya, yang akan saya share dan saya bagikan. Nah ini ya, ini peta penjelajahan laut orang-orang Eropa. Semoga kalian membaca atau melihat video ini berkali-kali ya untuk bisa memahami isinya. Terutama kita belajar dari sejarah ini ya tentang bagaimana orang zaman dahulu begitu gigih, begitu teguh, kemudian mengembangkan teknologi pelayaran laut supaya bisa melakukan penjelajahan laut, menemukan daerah lain, benua lain, mengeksplor wilayah lain ya. Dengan apa? Dengan teknologi pelayaran laut, mereka mau berusaha, mereka mau berkorban, terombang-ambing lama, bahkan ada yang kalau Vasco da Gama ini ya sampai tiba di India itu dia berlayarnya sampai 2 tahun ya, 2 tahun di lautan melayar dari Portugis kemudian bisa menemukan di India. Nah, dengan perjuangan, dengan teknologi, mereka kemudian bisa mengeksplorasi wilayah lain. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, apa yang mereka cari dalam penjelajahan laut ini? Yang mereka cari dalam penjelajahan laut ini ada porcelain, ya, porcelain dari Cina. Ini yang mereka cari dalam penjelajahan laut mereka. Ada juga clove. Clove itu cengkeh, ya, cengkeh. Jadi mereka itu mencari rempah-rempahnya cengkeh dan juga keramiknya dari Cina. Lalu sutra juga dari Cina. Jahe, ya. Kemudian garam. Kemudian pepper ya, rempah-rempah lada gitu ya, pala. Cinnamon. Apa cinnamon itu? Kayu manis. Lalu batu rubi di India. Kalau ini kayu manis di Sri Lanka, ini juga di India ya. Kalau garam di Afrika. Di Afrika juga mereka mencari emas dan juga taring gajah ya, sebagai salah satu hewan yang paling diburu di Afrika. Gading gajah ya, bukan taring, gading gajah. Lalu juga buah allspice dan juga